Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, langsung saja. Banyak orang yang bertanya kepada saya, terutama ke pasien-pasien saya sendiri ataupun yang konsultasi, bagaimana cara meruqyah mandiri, seperti itu ya. Nah, maka pada kesempatan kali ini saya ingin membuat satu video yang dimana video ini mungkin bisa dibagi-bagikan kepada kawan-kawan sekalian. Perlu diketahui bahwa ruqyah mandiri itu adalah membacakan Al-Quran untuk diri sendiri. Intinya seperti itu, karena ruqyah itu ruqa atau bacaan. Nah, adapun caranya setiap guru itu berbeda-beda. Nah, di sini saya ingin menyampaikan, memberi tips bagaimana cara ruqyah mandiri versi saya ya. Baik, alhamdulillah. Perhatikan baik-baik dan bisa dilakukan di rumah para ikhwah sekalian dan pada saudara-saudaraku sekalian di mana saja berada. Jika kita sudah mengetahui ciri-ciri gangguan jin pada diri kita, dengan membaca beberapa ciri-ciri gangguan jin ataupun kita sudah merasakan beberapa hal yang aneh di dalam tubuh kita. Saya tidak lagi membahas ciri-ciri gangguan jin karena mungkin Bapak Ibu sekalian dan ikhwah sekalian sudah tahu ya, atau ada di video saya yang lalu, atau mungkin nanti akan saya buat khusus untuk itu. Baik, jika kita sudah mengetahui bahwa pada tubuh kita ini ada gangguan jin, maka hal yang pertama kita lakukan adalah melakukan ruqyah mandiri. Jadi bukan datang ke peruqyah seperti itu ya, kecuali memang kita sudah tidak sanggup ruqyah mandiri. Baik, yang pertama dilakukan adalah ruqyah mandiri. Lantas bagaimana cara ruqyah mandiri itu? Saya akan membacakan sebuah hadis yang diriwayatkan dari Utsman bin Abi Al-As radhiyallahu anhu, bahwa beliau mengadukan rasa sakit di badannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruhnya letakkanlah tanganmu di atas tempat yang sakit, seperti itu. Lalu beliau, letakkanlah tanganmu di atas tempat yang sakit dari tubuhmu, perintah Nabi kan. Lalu beliau ajarkan doa ini. Doa di atas ini sebentar lagi akan kita ucapkan. Ya, hadis riwayat Muslim nomor hadis 5867 dari Ibnu Hibban 2964. Doanya apa? Doanya membaca bismillah 3 kali. Misalnya kita sakit di sini nih, kita bacakan bismillah bismillah bismillah. A'udzu bika bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhajir. Aku berlindung dengan keperkasaan Allah dan kekuasaannya dari kejahatan yang aku rasakan dan yang aku khawatirkan. Nah, jadi Nabi dulu memerintahkan sahabat seperti itu, kawan-kawan sekalian. Ya, jadi lakukan seperti ini untuk tahap awal. Nah, sesudah itu apa? Sesudah itu lakukan ruqyah mandiri ketika hendak berbaring. Nah, bagaimana caranya? Nabi mengajarkan kita begini. Dari hadis Aisyah radhiyallahu anha yang menceritakan kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum tidur. Diceritakan bahwa kebiasaan Nabi sebelum tidur itu, beliau itu berwudu, kemudian beliau itu menggabungkan kedua tangannya, kemudian beliau membacakan Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian beliau meniupkan ke tangannya yang mulia. Kemudian sesudah itu beliau usapkan ke seluruh tubuhnya. Seperti itu ya. Nah, itu hadis riwayat Bukhari nomor hadis 5017 dan Muslim 2152. Nah, apa yang kita bacakan dan bagaimana caranya? Caranya seperti ini, mudah sekali. Yang pertama, bisa diikuti ya, seperti ini ya. Ya.
letakkan kedua tangan. Yang pertama kita lakukan sunnah-sunnah sebelum tidur, yaitu berwudu. Karena gangguan-gangguan jin, gangguan sihir biasanya dikirim pada malam. Yang pertama kita berwudu sebagus-bagusnya sebagaimana wudu salat. Kemudian kita kibaskan tempat tidur. Sesudah kita kibaskan tempat tidur, apa yang kita lakukan? Kita duduk di atas tempat tidur dengan meletakkan tangan seperti ini, kemudian membaca Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad sampai 3 kali. Kemudian membaca Qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, Qul a'udzu birabbin nas 3 kali. Kemudian kita tiupkan. Sesudah itu kita usapkan ke seluruh tubuh kita. Nah, ini bahagian daripada ruqyah mandiri yang diajarkan Nabi. Ini ada di dalam hadis, ya. Kemudian apa lagi yang kita lakukan ruqyah mandiri? Nah, cara ruqyah mandiri lagi adalah ada beberapa hal. Yang pertama, kita membacakan zikir pagi dan petang untuk meruqyah mandiri kita. Zikir pagi dan petang ketika habis sholat subuh dan ketika habis sholat asar. Itu bahagian dari ruqyah mandiri. Kemudian apa yang kita lakukan? Bahagian daripada ruqyah mandiri adalah membacakan ayat-ayat ruqyah atau mengulang-ulang ayat ruqyah. Ya, ayat ruqyah ya. Boleh mudah itu ayat ruqyah yang standar saja. Membacakan ayat ruqyah minimal 5 kali sehari. 5 kali sehari berarti apa? Sesudah salat. Sesudah salat kita bacakan ayat-ayat ruqyah, ya kan? Dengan niat, ya Allah, hancurkanlah seluruh sihir-sihir yang ada dalam tubuhku. Hindarkanlah penyakit-penyakit yang datang dari syaitan. Ya Allah, putuskanlah seluruh hubul sihir. Kemudian kita bacakan ayat-ayat ruqyah tersebut. Nah, 5 kali sehari. Kemudian ruqyah mandiri, apa bahagian daripada ruqyah mandiri? Bahagian daripada ruqyah mandiri adalah membacakan surah Al-Baqarah setiap harinya. Ini harus tamat, gitu ya. Kalau sanggup membacanya ba'da asar, itu lebih bagus. Baca ba'da asar, ba'da maghrib, ba'da isya, sampai selesai surah Al-Baqarah itu. Dan sediakan satu tempat air seperti ini misalnya, ya. Setiap kita bacakan beberapa ayat, kita tiupkan ke ayat tersebut. Kemudian ayat tersebut kita minum. Ataupun ke tempat yang besar, ke tempat wajan atau tempat yang besar, kita bacakan surah Al-Baqarah full. Kemudian ayat itu kita minum setiap saat, setiap waktu. Jadi kita tidak minum lagi air putih biasa, tapi kita minum air itu selama 40 hari. Nah, dan satu lagi bahagian daripada ruqyah mandiri apa? Bahagian daripada ruqyah mandiri adalah mandi dengan daun bidara. Ya. Nanti akan kita bahas tentang satu persatu tentang masalah itu, ya, di pertemuan yang lain. Nah, sekarang kita ingin membahas bagaimana cara metode ruqyah mandiri selain daripada membacakan 3 Al-Qur'an tadi. Nah, bisa juga kita membacakan Al-Fatihah, ya, seperti itu. Kita membacakan Al-Fatihah, kita membacakan ayat kursi, kita membacakan Qul Hu, Al-Falaq, An-Nas. Kemudian kita tiupkan ke tangan, kemudian kita letakkan tangan kita ini di perut. Di perut kita usahakan kita putar-putar perutnya, usap-usap perutnya dengan niat, ya Allah, kumpulkan seluruh segala sesuatu yang tidak baik, ya Allah, energi syaitan, ya Rabbal Alamin. Kemudian kita bismillah, baca bismillah, Allahu Akbar, dengan niat menarik semua apa yang ada di dalam perut atau apa mungkin segala sesuatu, ya. Sambil kita membacakan ayat kursi misalnya, atau Qul a'udzu birabbil falaq misalnya, bismillah, Allahu Akbar, kita tarik pelan-pelan, bismillah. Nah, biasanya apa yang terjadi jika ada gangguan pada diri kita, kalau sihir itu masuknya melalui angin ataupun wewangian ataupun dari makanan atau minuman, biasanya kita akan terjadi muntah atau kita pusing. Nah, atau kita batuk atau ingin buang air atau sendawa, atau merinding atau kesemutan atau panas-panas tiba-tiba, sakit kepala tiba-tiba. Atau kalau kita membacakan atau muntah pada saat itu, maka ketika kita sebelum mulai membacakan ruqyah, membacakan ayat-ayat ruqyah, maka sediakan plastik dulu. Ya, saya ulangi dulu bagaimana cara ruqyahnya. Yang pertama,
dekapkan tangannya seperti ini, bacakan Al-Fatihah, ayat kursi, ya, Qul hu al-falaq an-nas, kemudian tiupkan ke tangan dan letakkan tangannya di perut satu, jeda satu. Kemudian bacakan Al-Fatihah, ulangi bacaan tadi lagi, ayatul kursi, kemudian baca Qul hu al-falaq an-nas sambil putar-putar. Sesudah putar-putar, kemudian sesudah habis membacakan semua, tiupkan dengan niat menghancurkan. Kemudian dia tarik di bawah bismillah dengan niat menarik seluruh energi yang tidak baik melalui mulut. Sediakan plastik. Kalau seandainya nanti ketika muntah, maka langsung kita ambil plastiknya. Kemudian tepuk-tepuk dadanya seperti ini. Bismillah, 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 bismillah. Sangat mudah. Itu yang langsung kita lakukan dengan tangan kita, ya. Yang tidak langsung apa? Yang hanya membaca saja, boleh membaca rutinkan membaca ayat-ayat ruqyah selepas habis salat. Rutinkan membaca surah Al-Baqarah, terutama sesudah asar sampai dengan dikhatamkan surah Al-Baqarah pada malam itu. Yang ketiga, bacakanlah ayat-ayat ruqyah kepada air 1 galon besar yang biasanya kita masukkan ke dispenser itu. Kita bacakan itu, misalnya dari habis salat subuh, salat duha, salat zuhur, habis salat asar, habis salat maghrib, habis salat isya. Kita bacakan dalam 5 waktu salat itu kepada air tersebut. Nah, nanti air itu minum kemana-mana kita pergi. Dan mandi dengan daun bidara, dan lakukan ini selama 40 hari. Insya Allah, jika kita melakukan ini dengan penuh pengharapan kepada Allah, dengan penuh keyakinan kepada Allah, dengan ketakwaan kepada Allah, tidak melakukan maksiat, insya Allah sihir-sihir itu akan hancur. Nah, kalau belum hancur, sudah kita lakukan misalnya selama 7 hari, bahkan gerakannya semakin kuat, semakin dahsyat sampai kita tidak bisa menguasai diri, maka carilah peruqyah terdekat yang ada di tempat Anda. Baik, saya ulang sekali lagi. Yang pertama ruqyah mandiri itu, biar kita ingat terus ya. Yang pertama ruqyah mandiri itu yaitu meletakkan tangan di tempat yang sakit. Yang sakit ya, sesuai dengan hadis Nabi, hadis riwayat Muslim dan Ibnu Hibban yang telah kita sampaikan tadi. Kemudian di mana misalnya sakit kita merasa was-was atau kita merasa dada kita berdebar terus-terusan, terutama ketika waktu salat misalnya, maka letakkan tangan ini tentunya kita sudah wudu ya. Letakkan tangan ini di tempat yang sakit, kemudian baca bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu bika bi'idzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhajir. Baca itu 3 kali bisa. Nah, kemudian membaca apa? Membaca 3 qul. Tiupkan di tangan, usapkan ke seluruh tubuh dengan menghilangkan seluruh energi sihir, energi jahat. Nah, kemudian apa yang dilakukan lagi? Yang dilakukan lagi adalah membaca ayat-ayat ruqyah setiap selepas salat. Baca ayat ruqyah, baca saja, tidak perlu hafal, baca saja. Dengan niat apa? Dengan niat, ya Allah, hamba membaca surah ayat-ayat ruqyah ini ya Rabbal Alamin, untuk meruqyah diri hamba ya Rabbal Alamin. Jika ada sesuatu yang tidak baik dalam tubuh hamba, ya Allah, keluarkanlah, hancurkanlah ya Rabb. Niat untuk menyembuhkan diri kita, itu ya. Kemudian apa yang dilakukan lagi? Membaca surah Al-Baqarah setiap hari. Lebih bagus ba'da asar, ba'da maghrib, ba'da isya. Kalau bisa ditamatkan dengan niat apa? Dengan niat meruqyah diri juga. Terus apa yang dilakukan lagi? Yang dilakukan lagi adalah membaca ayat-ayat ruqyah pada air galon yang besar, yang dimana setiap hari kita minum air yang sudah kita ruqyah tersebut. Sesudah itu apa yang kita lakukan lagi? Kita bacakan ayat-ayat ruqyah ini kepada air yang sudah dicampur daun bidara. Kemudian kita mandi setiap hari. Sudah apalagi zikir pagi dan petang. Ya. Jika Anda, saudara-saudara sekalian, ada gangguan non medis dan ini berhasil dilakukan selama 7 hari, maka insya Allah sungguh sangat jauh perubahannya.
coba rasakan saja. Tapi jika sesudah kita melakukan 7 hari kita serasa bertambah dan bertambah dan bertambah, serasa kita tidak bisa mengontrol diri lagi, maka carilah peruqyah terdekat. Insyaallah ya. Oh ya, satu lagi saya lupa. Boleh dalam hal meruqyah kita boleh mengumpulkan tangan, kita bacakan sesuai hadis tadi 3 kul. Kita boleh menambahkan yang lain, misalnya kita ayatul kursi kita tambahkan ya. Kemudian dari awal misalnya kita bacakan Al-Fatihah, kemudian 3 kali ayatul kursi, 3 kali Amanar Rasul, ataupun 2 surah Al-Baqarah, terakhir surah Al-Baqarah, lillahi ma fis samawati, kemudian 3 kul. Bisa letakkan, tiupkan ke tangan, kemudian letakkan di dada kita ya, di dada kita, kemudian usapkan sambil membacakan Al-Fatihah lagi, ayat kursi lagi, 3 kul lagi, putar seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tiupkan dengan niat menghancurkan. Kemudian membacakan lagi ayat kursi sampai selesai, sampai diusap. Membaca qul huwallahu ahad sampai selesai 3 kali ya, sampai diusap. Membaca qul a'udzu birabbil falaq ya 3 kali. Membaca qul a'udzu birabbin nas 3 kali sambil juga sama seperti tadi ditiupkan. Kemudian coba kumpulkan kedua tangan ini dari perut, dari bawah perut, kemudian tarik ke atas dengan niat menarik seluruh energi yang jahat. Sediakan plastik. Bismillah, Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billah. Tekan ulu hatinya, ditarik. Bismillah, Allahu Akbar. Nah, kemudian ditekan di sini, diurat di sini. Bismillah, dehekkan, seperti itu. Ya. Ini biasanya saya praktekkan kepada setiap di pelatihan-pelatihan ruqyah saya. Ya, dan alhamdulillah banyak yang daripada mereka yang biasanya ada gangguan, dan itu terjadi reaksi muntah hebat. Tapi perlu kita ketahui bahwa tidak semua ruqyah mandiri itu muntah. Kenapa? Yang muntah itu biasanya sihir-sihir yang masuk melalui makanan atau minuman, ataupun sihir-sihir yang masuk melalui angin ataupun dari wangi-wangian. Seperti itu. Ya, intinya syaitan yang tinggal di wilayah lambung ataupun usus. Adapun ada syaitan yang tidak tinggal di situ, tidak terjadi muntah. Biasanya ada efek-efek yang lain sebagaimana saya sebutkan tadi, pusing kepala, tiba-tiba bergetar tangannya, ya seperti itu ya, lebih kurang. Bisa dipraktekkan di rumah ya. Nanti kalau memang kurang paham bisa ditanyakan lagi di kolom komentar di YouTube ini, insyaallah ya. Saya Ali Khairul Azam berterima kasih kepada kawan-kawan sekalian yang menonton YouTube ini. Mudah-mudahan channel ini semakin berkembang dan semakin berkembang, insyaallah ya. Boleh berbagi ke kawan-kawan yang lain agar kawan-kawan lain juga tahu caranya. Jadi begitu ada merasa gangguan, jangan langsung mencari peruqyah, tapi lakukan mandiri dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.